Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Ramadan. Saya berasal dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan D4 Energi Terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan matrikulasi elektronika dasar. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, resistor. Resistor adalah sebuah komponen elektronika yang terdiri dari dua pin yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Fungsi utama resistor di dalam rangkaian listrik adalah untuk membatasi arus yang mengalir pada sebuah rangkaian, sehingga perkirakan jumlah arus yang mengalir di dalamnya dapat ditentukan nilainya sesuai kebutuhan. Berikut simbol resistor. Jenis-jenis resistor. Yang pertama, resistor tetap adalah salah satu jenis resistor yang mempunyai nilai resistensi tetap dengan ditandai oleh kode warna resistor. Yang kedua, resistor variabel adalah jenis resistor yang memiliki nilai resistensi sesuai dengan keinginan atau dapat diatur. Yang ketiga, light dependent resistor atau LDR adalah salah satu jenis resistor yang tergantung pada cahaya yang diterima. Biasanya dikatakan nilai resistor jenis ini dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Yang keempat, thermal resistor atau yang biasanya disebut dengan termistor adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistensinya bisa dipengaruhi oleh temperatur suhu. Bisa dilihat di sini gambar resistornya. Lanjut ke kapasitor. Kapasitor sering disebut juga dengan istilah kondensator. Kapasitor adalah alat yang digunakan untuk menyimpan energi dan arus listrik pada jangka waktu tertentu. Fungsi kapasitor adalah sebagai berikut. Berperan sebagai isolator. Dalam hal ini kapasitor adalah untuk memperlambat arus DC atau arus searah. Yang kedua, kapasitor berfungsi sebagai penyaring atau filter dalam sebuah rangkaian power supply satu daya. Fungsi kapasitor sebagai pembangkit frekuensi pada alat osilator. Yang keempat, kapasitor berfungsi untuk menyimpan tegangan dan kuat arus pada periode tertentu. Kelima, pada rangkaian antena, fungsi kapasitor adalah sebagai frekuensi. Keenam, pada lampu neon, fungsi dari kapasitor adalah sebagai penghemat daya listrik. Manfaat kapasitor yang lain yaitu berfungsi sebagai penghilang loncatan api atau bouncing ketika memasang saklar. Yang terakhir, kapasitor juga berfungsi sebagai kopling, penggeser fasa, dan juga konduktor. Cara kerjanya, pada saat kedua keping piringan dipisah oleh penyekat atau isolator, maka kapasitor akan bersifat netral. Kedua, namun pada saat baterai terhubung, titik pada katup negatif dan akan menolak elektron. Sementara itu, ujung kutub positif akan menerimanya. Ketiga, pada saat kapasitor sudah penuh berisi elektron, kemudian tegangannya akan mengalami perubahan, maka elektron yang terdapat pada kapasitor ini akan dialirkan menuju rangkaian lain yang dibutuhkan. Nah, elektron-elektron inilah yang nantinya akan membangkitkan reaksi pada rangkaian. Prinsip kerja kapasitor yang pertama, apabila dua plat atau lebih dalam kondisi berhadapan, kemudian plat tersebut dibatasi oleh penyekat, ketika masing-masing plat dialiri listrik, maka akan terbentuklah kondensator. Kedua, plat yang saling berhadapan, bahan dielektrum, serta jarak antara kedua plat akan mempengaruhi nilai kapasitas dari sebuah kapasitor. Yang ketiga, kapasitasi panik terjadi apabila adanya komponen-komponen yang saling berdekatan, kemudian menyebabkan terjadinya kapasitor liar. Oke, lanjut. Jenis-jenis kapasitor yang bisa dilihat. Yang pertama, kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor kertas,
kapasitor mika, kapasitor film, kapasitor elektrolit, kapasitor tantalum. Lanjut ke indikator. Indikator adalah sebuah kumparan kawat tembaga yang melilit pada inti logam atau choker. Kumparan tersebut dapat terdiri dari lilitan tunggal maupun lebih dari itu. Simbol indikator adalah kode atau lambang dari jenis-jenis indikator seperti air core indikator, iron core indikator, ferrite core indikator, dan variable core indikator. Indikator memiliki fungsi penting dalam rangkaian elektronika maupun alat listrik. Fungsi indikator yakni bisa dikatakan bergantung pada rangkaian yang digunakan. Pertama, saat dipasang seri dan dialiri arus DC, maka fungsi indikator seperti resistor. Sedangkan apabila dialiri arus AC, maka indikator berfungsi menjadi resistor yang nilai besarnya cukup besar. Bisa dilihat di sini. Jenis-jenis indikator. Air core indicator atau indiktor inti udara adalah jenis indikator yang memiliki inti perubahan udara. Yang kedua, iron core indicator atau indikator inti besi adalah jenis indikator yang material utamanya terbuat dari logam besi. Yang ketiga, ferrite core indicator atau indikator inti ferrite adalah jenis indikator memakai bahan ferrite pada intinya. Yang keempat, variable core indicator atau variable indicator adalah jenis indikator di mana kita bisa mengubah nilai induktansinya. Berikut ini rumus indikator yang bisa dilihat. Rumus indikator dipakai pada mencari nilai induktisinya. Besar nilai induktisinya dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut. Banyaknya lilitan, di mana apabila jumlah semakin banyak, maka secara otomatis nilai dari induktisinya juga akan semakin tinggi. Kedua, diameter kawat, di mana semakin lebar diameternya, maka nilai induktisinya bisa dikatakan akan semakin tinggi. Ketiga, permeabilitas inti, yang mana sangat bergantung pada jenis bahan inti yang digunakan. Misalnya saja seperti bahan inti dari besi, udara, ferrite. Yang keempat, panjang lilitan, di mana lilitan yang semakin pendek akan menghasilkan nilai induktisasinya yang semakin tinggi. Lanjut ke bahan semikonduktor. Semikonduktor adalah sebuah komponen yang memiliki konduktivitas listrik yang terletak di antara isolator dan konduktor. Isolator memiliki sifat yang kurang baik dalam menghantarkan arus listrik, sedangkan konduktor memiliki sifat yang baik dalam mengantarkan arus listrik. Dengan demikian, semikonduktor artinya komponen yang berada di pertengahan atau sebagai pengantar listrik. Sifat dari semikonduktor tidak terlepas dari isolator dan konduktor. Sifat dari kedua kelistrikan ini tidak mudah berubah dari pengaruh suhu, cahaya, temperatur, hingga magnet. Berdasarkan sifat dari semikonduktor, memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Berikut merupakan kegunaan semikonduktor. Pertama, kelebihannya. Germanium atau Ge berfungsi sebagai dioda dan transistor awal. Yang kedua, silikon atau Si berfungsi sebagai dioda, transistor, IC, dan sebagainya. Ketiga, selium atau Se berfungsi sebagai receiver. Yang keempat, germanium silikon atau Gsi berfungsi sebagai pembangkitan termoelektrik. Yang kelima, tellurida timah berfungsi sebagai detektor inframerah. Kekurangannya, yang pertama, chip semikonduktor menghasilkan gelombang yang tinggi dibandingkan dengan vakum. Yang kedua, kemampuan daya yang lebih rendah. Yang ketiga, jika berada dalam frekuensi tinggi, transistor cenderung memberikan respon buruk. Karakteristik semikonduktor daya. Yang pertama, dioda. Dioda merupakan semikonduktor atau komponen elektronika daya yang memiliki dua terminal, yaitu anoda dan katoda. Dalam rangkaian elektronika daya, dioda difungsikan sebagai saklar. Kedua, tiristor
semikonduktor daya yang termasuk dalam keluarga tristor ini antara lain SCR atau Silicon Control Rectifier atau GTO, Gate Turn Off Thyristor, dan Triac. SCR banyak digunakan dalam rangkaian elektronika daya. SCR memiliki 3 terminal, yaitu anoda, katoda, dan gate. Yang ketiga, Gate Turn Off atau GTO. Thyristor GTO merupakan komponen elektronika daya yang memiliki 3 terminal, yaitu anoda, katoda, dan gerbang gate. Semikonduktor daya ini termasuk dalam keluarga tristor. Yang keempat, transistor. Transistor merupakan komponen elektronika daya yang memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Dalam rangkaian elektronika daya, transistor umumnya dioperasikan sebagai saklar dengan konfigurasi emitor bersama. Oke, lanjut ke IC DEP, mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah chip IC atau sirkuit transintegrasi yang menggabungkan fungsi inti dari unit pemrosesan pusat CPU Central Process Unit komputer. Chip IC yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai microprocessor ini adalah perangkat multiguna yang bisa diprogram untuk menerima data digital sebagai input, kemudian memprosesnya sesuai dengan instruksi yang tersimpan dalam memori serta memberikan hasil sebagai output. Mikroprosesor ini berisi logika kombinasial dan logika digital sekuensial yang beroperasi pada angka dan simbol yang diwakili dalam sistem angka biner. Dalam sebuah IC microprosesor terdapat ALU atau unit aritmatika dan logika, register, unit control, sistem bus, dan jump untuk melakukan tugas komputasi. Lanjut ke penyerah atau receiver. Pengertian rectifier atau penyarah gelombang dan jenis-jenis rectifier atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penyarah gelombang adalah suatu bagian dari rangkaian satu daya atau power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC menjadi sinyal DC direct current. Rangkaian rectifier atau penyarah gelombang ini pada umumnya menggunakan dioda sebagai komponen utamanya. Lanjut ke inverter. Inverter adalah perangkat yang daya yang dapat mengubah arus listrik searah atau DC menjadi arus bolak-balik atau AC pada tegangan yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa kebanyakan inverter dipasang dan digunakan bersama dengan bank baterai atau sejenisnya. Baterai siklus dalam jantung dari sistem kelistrikan tenaga inverter off-grid menyimpan daya untuk digunakan sesuai permintaan. Fungsi utama dari inverter adalah untuk mengubah daya arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik standar atau AC. Seperti yang dilansirkan dari SVGate, dikarenakan AC adalah daya yang dipasok ke industri dan rumah oleh jaringan listrik utama atau instalasi pabrik, baterai sistem tenaga bolak-balik ini hanya menyimpan daya DC. Jenis-jenis inverter, yang pertama solar inverter, yang kedua UPS atau interpolable power supply, yang ketiga VSD variable speed drive, keempat portable car inverter, yang kelima inverter square wave. Lanjut ke chopper DC. Chopper atau pemangkas merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk mengubah sumber masukan tegangan DC tetap menjadi sumber keluaran tegangan DC yang dapat dikendalikan atau diatur. Komponen semikonduktor daya yang digunakan dapat berupa SCR, transistor, MOSFET yang beroperasi sebagai scaler dan pengatur. Ditinjau dari proses pengaturan menyatakan bahwa chopper dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu chopper penurunan tegangan step down, chopper penaikan tegangan step up, dan chopper penurunan tegangan. Berikut ini jenis-jenis choppernya. Chopper penurunan step down, tegangan jika saklar S
di-on-kan sampai dengan DT, maka tegangan masukan Vs akan dipindahkan ke beban menjadi F0. Selanjutnya jika saklar S di-off-kan sampai dengan T, tegangan pada beban menjadi 0. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tegangan keluaran ditentukan oleh proses on dan off saklar S. Rasio antara waktu saklar off terhadap jumlah waktu saklar on dan off disebut siklus kerja atau duty cycle. Chopper penaikan atau step up tegangan merupakan rangkaian chopper penaikan tegangan. Jika chopper di-on-kan, indikator L akan terhubung dengan tegangan sumber dan indikator akan menyimpan energi selama periode ton. Lanjut ke konverter AC. Konverter AC satu fasa merupakan konverter yang dapat menghasilkan tegangan keluaran AC atau alternating current variable dari sumber AC tetap. Tegangan keluaran variable diperoleh dengan mengatur sudut penyalaan A. Rangkaian konverter AC satu fasa merupakan rangkaian yang dapat menghasilkan tegangan keluaran AC alternative current variable dari sumber AC tetap. Rangkaian konverter ini menggunakan dua buah komponen pensaklaran tristor dengan konfigurasi anti-paralel atau menggunakan satu three-divert current converter AC satu fasa biasa disebut juga dengan pengontrolan tegangan AC satu fasa. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.